ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak, ngomong apa dan sebagainya. Artinya bahwa dia melanggar tata sila ketiga persatuan Indonesia. Sebaiknya menyampaikan pada proses peradaannya dengan sopan santun. Kalian itu adalah hanya pembantu, pelayan rakyat. Kita ini terbagi dua dalam melihat perbedaan. Ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, ya, sebagai rahmat. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Hari ini dunia jagat raya media sosial kita mulai dihebohkan dengan pernyataan dari salah satu anggota dewan yang terhormat ya dari partai itulah pokoknya ya. Mulai heboh karena pernyataannya di sebuah sidang gitu mengundang kontroversi karena dianggap menghina saudara-saudara kita dari suku Sunda. Saya tidak ingin membahas terlalu banyak tentang bagaimana peristiwa tersebut, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali apa yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini di Indonesia, di mana saya kira sudah ada banyak potensi-potensi perpecahan yang muncul ke permukaan karena banyak orang-orang yang baper masalah agama, baper masalah suku. Artinya saya sebenarnya tidak menyalahkan orang yang tersinggung terhadap perkataan dari Pak Arteria Dahlan itu. Saya kira wajar sekali. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita maksudkan tersebut itu dengan cara yang baik. Kalau dibiarkan seperti ini terus, maka Indonesia pada akhirnya akan hancur sendiri tanpa diserang oleh asing. Kita gontok-gontokan sesama bangsa Indonesia. Pertama, konsep bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu itu harus dengan cara yang baik. Pemilihan kata, pemilihan diksi, narasi itu sangat penting. Saya pribadi kadang harus take video beberapa kali ya untuk mencari bahasa yang baik, skillnya betul-betul dipahami dengan baik oleh pemirsa Kopi Sofi atau setidaknya meminimalisir kesalahpahaman. Meskipun tetap saja banyak orang yang tidak paham kadang ya. Di dalam agama Islam ya kita memang sudah dibuat dengan berbeda-beda oleh Allah ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, maksudnya kemudian menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya apa? Kita ini memang sudah diciptakan oleh Allah secara fitrah berbeda-beda. Kalau misalnya Allah ingin menciptakan manusia hanya dengan satu bangsa saja, satu jenis saja, misalnya itu bisa sekali. Itu ada di surat Al-Hud ayat 118 ya. Kalau memang Allah menghendaki menciptakan kamu itu menjadi satu umat ya, satu bangsa saja gitu, Arab semua, atau misalnya Melayu semua, Indonesia semua, Cina semua misalnya, bisa saja. Tetapi Allah memang sengaja menghendaki manusia ini diciptakan bermacam-macam. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Bukan hanya kenal tahu, oh itu namanya A, itu namanya B, orang dari daerah ini dan itu segala macam. Tetapi ta'arofu itu adalah sebuah bentuk proses untuk mengenal, untuk bersatu, bukan hanya untuk sekedar tahu. Makanya kemudian dalam konsep hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, ketika seseorang ingin melamar ya, seorang laki-laki ingin melamar perempuan, itu ada proses ta'aruf namanya ya, untuk saling kenal mengenal. Itu mereka ingin tahu lebih dalam sisi positif, sisi negatif, yang pada akhirnya itu ada sebuah usaha untuk beradaptasi, untuk bersatu, bukan kemudian mencari jeleknya lalu kita celah,
kemudian sisi positifnya dipuja-puja dengan buta misalnya, tidak seperti itu. Jadi proses lita'arufu itu adalah proses di mana kita saling mengenal untuk bersatu, memang untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan dan lain sebagainya. Nah, konsep seperti ini, nilai-nilai seperti ini yang rasanya sudah mulai berkurang dalam kehidupan berbangsa bernegara di Republik Indonesia ini. Sedikit-sedikit ada masalah sentilan suku, agama, wah langsung digoreng, ya kan. Ada masalah sentilan terkait dengan agama juga langsung digoreng. Perbedaan politik, perbedaan antar ormas, antar kelompok dan segala macam disentil, akhirnya saling berdebat, saling melaporkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika bangsa-bangsa lain sedang fokus untuk membangun negara mereka, membangun SDM mereka, membangun sumber daya alam mereka untuk maju, kita masih sibuk gontok-gontokan, masih sibuk bertengkar, sibuk tersinggung dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, ini sama sekali tentu sangat memprihatinkan menurut saya. Nah, apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan menurut saya mungkin maksudnya baik, karena dalam suatu rapat kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Artinya karena kita memang mungkin ada beberapa orang yang tidak paham bahasa Sunda. Bagaimana kita akan melakukan sebuah rapat di mana bahasa yang digunakan atau orang-orang yang paham terhadap isi agenda rapat tersebut hanya orang-orang tertentu secara terbatas. Ini kan kurang maksimal pada akhirnya. Tetapi bahasa diksi narasi yang dibangun oleh Arteria Dahlan itu kurang tepat, kurang bijaksana. Jadi bahasanya lebih seperti menghakimi, menuduh, dan mungkin lebih ke menghina mungkin ya. Sehingga ini kemudian yang mendapat respon dari saudara-saudara kita dari suku Sunda. Nah, kita harus mulai saling merenungkan ini ya. Ke depan marilah kita berevaluasi. Pertama, kita harus berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak, karena sebagus apapun niat kita, maksud baik kita itu akan sia-sia jika cara kita, tindakan kita itu caranya kurang arif ya, kurang baik. Sebaliknya, kita juga harus belajar untuk lebih legowo. Artinya jika ada suatu masalah seperti ini, jangan terlalu dibesar-besarkan ya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Sedikit-sedikit ada isu komunis Cina, ada isu Sunda, ada isu penistaan agama segala macam, wah langsung heboh semua, sudah seolah-olah sudah akhir dunia gitu, sudah mau perang apa segala macam. Kita belajar untuk legowo. Jadi kedua belah pihak ya, orang yang berbeda pikir ini, yang pertama yang ingin menyampaikan sesuatu harus lebih hati-hati dengan cara yang baik, yang sopan, bijaksana. Yang menanggapi juga harus menanggapi dengan arif, dengan baik dan bijaksana. Insya Allah konsep dari apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu, bagaimana kita memang diciptakan secara bermacam-macam ya, syu'uban wa qabail, tetapi maksud untuk lita'arofunya itu betul-betul kita capai dengan cara saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang damai, bangsa yang besar, karena kita adalah Indonesia yang punya banyak keragaman, kebinekaan, tetapi tetap satu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.